Di sebuah rumah kumuh di Clemens, North Carolina, tersimpan salah satu rahasia tergelap dalam sejarah kriminal modern Amerika. Di balik tembok yang penuh grafiti satanik, bau busuk kematian menyelimuti udara. Inilah kisah nyata tentang ritual gila, pengorbanan manusia, dan pemujaan iblis. Kisah mengerikan tentang Pazuzu Algarad. Pazuzu Algarad lahir dengan nama John Alexander Lawson pada 12 Agustus 1978. Masa kecilnya tampak biasa, tetapi seiring waktu, tanda-tanda keganjilan mulai muncul. Ia tumbuh menjadi remaja yang tertarik pada okultisme dan ideologi gelap. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Pazuzu Ilah Algarad, mengambil nama dari dewa jahat dalam mitologi Babilonia kuno. Dia bukan anak yang biasa. Dia mulai menggambar simbol-simbol aneh dan baunya selalu aneh. Kami pikir dia cuma cari perhatian? Kami salah. Pazuzu mulai membentuk identitas baru. Ia menghitamkan matanya dengan lensa kontak, mengasah giginya menjadi tajam seperti binatang, dan menciptakan image sebagai nabi iblis. Rumahnya menjadi sarang bagi para pecandu, orang buangan, dan mereka yang tertarik pada dunia gelap. Rumah itu tak punya listrik, kotoran manusia berserakan, dinding penuh darah, dan simbol aneh. Disinilah ia melakukan ritual pemujaan iblis dan mengklaim memiliki kekuatan supranatural. Ia meludahi Alkitab, mengaku sebagai setan itu sendiri, dan mendorong pengikutnya untuk melakukan tindakan ekstrim. Ritual di rumah Pazuzu bukan hanya sekadar pertunjukan teatrikal. Menurut kesaksian beberapa saksi, ia melakukan ritual pengorbanan, termasuk mutilasi hewan dan, diduga, pembunuhan manusia. Dalam salah satu ritual, Pazuzu disebut meminum darah, membakar kulit, dan memaksa orang untuk menyembahnya. Para pengikutnya, kebanyakan orang tersesat, tunduk padanya seolah ia benar-benar makhluk iblis. Kekuasaan psikologisnya luar biasa. Dia menggunakan ketakutan, narkoba, dan manipulasi untuk membuat orang percaya bahwa dia benar-benar adalah titisan setan. Pada tahun 2014, dunia akhirnya melihat kengerian yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Dalam penyelidikan mendalam, 2 mayat ditemukan dikubur di halaman belakang rumah Pazuzu. Salah satu korban bahkan dikenal sebagai teman dekatnya. Pazuzu dan 2 pengikutnya ditangkap. Namun, sebelum diadili, Pazuzu Algarad bunuh diri di dalam sel, memotong pembuluh darahnya dengan pecahan benda tajam. Ia meninggal seperti hidupnya, berdarah, liar, dan penuh kegelapan. Tapi pertanyaan tetap ada. Apakah semua ritualnya nyata? Atau hanya delusi seorang pria gila yang memikat orang lain ke dalam dunia gila? Kasus Pazuzu membuka mata dunia terhadap bagaimana kultus bisa tumbuh di tempat-tempat tak terduga. Ia bukan pemimpin dengan kekuatan besar, melainkan individu rusak yang memanfaatkan ketakutan, keputusasaan, dan kemarahan. Dia membuat kita percaya bahwa dunia di luar sana jahat, dan hanya dengan dia kita bisa selamat. Saya terjebak, seperti dicuci otak. Pazuzu bukanlah makhluk gaib. Ia adalah simbol dari apa yang bisa terjadi ketika rasa sakit, kekosongan, dan keinginan untuk kekuasaan bercampur dalam manusia yang salah. Rumah Pazuzu akhirnya dihancurkan, tapi kisahnya tetap menghantui. Banyak yang masih mempelajari kasus ini, bukan hanya karena horornya, tapi juga pelajaran yang dikandungnya. Ritual pemujaan iblis, darah, dan kematian, semuanya nyata. Tapi lebih nyata lagi adalah fakta bahwa kekosongan spiritual dan keterasingan bisa menciptakan monster. Pazuzu bukan hanya cerita horor, ia adalah peringatan. Ini bukan hanya kisah tentang pemujaan setan, ini kisah tentang kehilangan kemanusiaan.